Bab 8. Kesal. DGAVANO. Apriliana terjatuh ke dalam kolam renang karena ingin menjauhi tatapan pria tersebut. Namun sialnya, ia malah kecebur ke dalam kolam. Untung kolam yang ditempati Apriliana bukan kolam yang dalam. Kalau dalam bisa habis dia, karena Apriliana tidak tahu berenang. Apa jawab Yavano tanpa ekspresi? Melihat EGAVNO yang hanya dia mematung, Apriliana pun mulai kesal kepada tuan muda tersebut, lalu naik ke atas. Apriliana pun mendekat ke arah Yavano, dan tanpa aba-aba ia langsung menarik EGAVNO ke dalam kolam renang. Shit, berani sekali dia, awas saja kamu gadis nakal. EGAVNO pun basah kuyup akibat ulah gadis di depannya. Rasain gimana anak kecebur, ejeknya kepada EGAVNO. Yavano diam tak menjawab bagaikan patung berjalan. Tak mendapatkan reaksi apa-apa dari EGAVano. Apriliana pun berdecih dan berjalan menuju pinggir kolam. Saat hendak naik ke atas, Apriliana pun kembali terjatuh dan itu menimpa badan kekar EGAVNO. Hei, ini tidak lucu, kenapa kau malah menarikku, ucapnya dengan kesal. Setelah acara debat di kolam renang mereka akhirnya bubar, karena EGAVNO mendapat telepon dari sang ayah untuk segera pulang, karena ada beberapa pekerjaan yang harus EGAVNO tangani. Astaga, dasar pria kulkas, rutuk Apriliana kesal. Awas kamu kulkas ini, gara-gara dia semua badanku kaku, karena kedinginan. Lanjutnya lagi. Haruskah aku berendam lagi? Semua ini gara-gara manusia kulkas yang sangat keras kepala. Ucapnya kesal, sambil mengacak-ngacak rambutnya, lalu berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Sementara di sisi lain, ada EGAVNO yang basah kuyup keluar dari rumah Apriliana, dan menuju mobil di mana Miko sang asisten sudah menunggunya. Sesampainya di parkiran, Miko dibuat kaget atas kedatangan bosnya yang basah kuyup, padahal gak ada hujan. Astaga bos, kenapa dengan dirimu, tanyanya. Kau tahu Mi, gara-gara gadis itu aku begini, jawabnya kesal. Miko yang mendengar perkataan sang bos hanya melongo, karena baru kali ini, dia mendengar seorang gadis berani sama EGAVNO. Adeyeta emang seorang pria handal yang disegani banyak wanita. Apa kau serius bos, berani juga nyonya kecil itu? Ucapnya sambil terkekeh. Cih. EGAVNO berdecih. Kau menertawakanku Miko, apa kau siap dihukum? Ucap EGAVNO dengan wajah datarnya. Hehe, ampun bos, ucap sang asisten. Tunggu di sini, saya mau ganti baju dulu di mobil, ucapnya, dan langsung dibels anggukan cepat oleh sang asisten. Setelah melihat sang bos benar-benar masuk, Miko pun bergumam. Dasar bos tukang ancam, rutuknya pelan. Setelah beberapa menit EGAVNO di dalam mobil, akhirnya ia membuka kaca mobil dan menyuruh sang asisten untuk masuk. Antar aku ke klub, pinta EGAVNO. Tapi bos, kata tuan besar, Anda tidak. Antar saja, gak usah banyak bicara, sela EGAVNO memotong pembicaraan sang asisten. Terdengar helaan nafas berat dari sang asisten dan ia pun menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Terlihat mobil Ferrari membelah jalanan kota yang sangat ramai, karena di jam-jam seperti ini, orang-orang sudah pulang bekerja. Bos, panggilnya kepada sang bos. EGAVNO, hanya BRDRHM. Tak sebaiknya kau pulang saja ke apartemenmu, kurasa tak baik untuk sekarang ke klub. Kau kira aku hewan? Hei, aku juga manusia normal yang membutuhkan pelepasan. Ucapnya kesal, jadi jangan banyak cingkong, kendarai mobil ini dengan baik, sambungnya. Miko pun menghela nafas panjang, emang gini dah klub punya bos keras kepala, batinnya. Setelah melakukan perjalanan hampir 1,5 jam, akhirnya mobil itu pun berhenti di sebuah klub di tengah kota, yang merupakan tempat penenang bagi EGAVNO. EGAVNO pun turun dari mobil, dan langsung mengayunkan kakinya untuk memasuki kawasan tersebut. Terdengar dentuman musik yang sangat keras dan sangat memekik ke telinga, namun itu adalah sebuah kesenangan bagi EGAVNO. Tak lama setelah itu, ada seorang wanita yang berpakaian seksi
dan menghampiri Gaviano. "Tuan, boleh saya duduk di sini?" tanyanya dengan suara dibuat semanja mungkin. Dan itu pun tanpa ada apa, ia langsung duduk di atas api areal Gavano dan meraba-raba dada bidang Gaviano. "Sit sial," umpatnya dalam hati, dan langsung membopong wanita tersebut menuju ringan VIP di sana. "Tuan, kau tak sabaran rupanya," ucapnya dengan sedikit mendesah. "Jangan salahkan saya, kalau kamu tidak bisa mengimbangi permainan saya," ucapnya dengan senyum smirk. "Oh, mari kita buktikan, Hani," ucapnya, lalu mencium leher Gaviano. Setelah sampai di depan kamar yang sudah ia pesan, Gaviano pun masuk lalu melempar tubuh wanita itu di atas kasur king size ukuran besar. Tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu, Gavano langsung menghunuskan pusakanya ke dalam liang wanita tersebut. "Oi, yes honey," raco wanita tersebut. Mereka pun terhanyut dalam gairah masing-masing. Dan ruangan pun begitu ramai dengan desahan dua insan tersebut yang sedang melakukan peraduan. Setelah hampir setengah jam, Gaviano pun mendesah panjang saat mencapai klimaksnya. Dan Gaviano pun ambruk di samping wanita tersebut yang sudah terkulai lemas. "Terima kasih, Hani," ucapnya sambil mengecup kening wanita tersebut, lalu berdiri dan berlalu masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badannya yang terasa lengket akibat peluh mereka. Setelah selesai, Gaviano pun keluar dari kamar mandi, lalu menuju ranjang di mana wanita tadi terkulai lemah. "Ini tipmu, terima kasih sudah melayani dengan baik, Nona," ucapnya yang terhenti, karena pria tersebut tidak tahu nama wanita itu. Dengan lemas wanita itu menjawab, "Jenny, Tuan," ucapnya dengan lirih. Gavano pun mengangguk dan langsung memberikan uang tersebut ke sang wanita, lalu pergi keluar dari kamar VIP tersebut. Pria tersebut langsung keluar dari klub dan langsung menuju parkiran. Gaviano memang sudah menyuruh Miko untuk pulang terlebih dahulu dengan menggunakan taksi online. Jam menunjukkan jam 11:35 menit, dan Gaviano pun baru memasuki area parkir di apartemennya dan langsung menuju lobi. Ting! Pintu lift terbuka dan pria yang umurnya 29 tahun itu yang mempunyai pesona yang khas dengan wajah tampannya itu pun langsung berjalan menuju kamarnya. Setelah masuk ke dalam kamar, pria tersebut langsung masuk ke kamar mandi dan keluar dengan menggunakan broker pendek dan kaos omblong warna senada. Pria itu pun langsung menjatuhkan badannya di atas kasur king size itu dan mulai memejamkan mata yang terasa berat. Bab 9. Acara di kampus. 1 minggu berlalu.